Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini pada tanggal 29 Agustus 2020 atau 10 Muharram 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi untuk menuntut ilmu syar'i, yaitu pembahasan kitab fikih Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh pemateri kita, guru kita Ustadz Abu Umar Indra, yang alhamdulillah Ustadz sudah hadir di antara kita. Untuk mempersingkat waktu, mangga Ustadz waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oh, gangguan kayaknya. Bentar. Kenapa ya? Ini lagi. Coba. Sepertinya ada gangguan teknis, tunggu sebentar. Dia ada gangguan kayaknya. Itu kemarin Google Meet ya? Iya, iya, Google Meet. Oh, Google Meet. Oh iya. Ininya mati ya HP-nya? Atau lagi dicas? Baru dicas? Bisa sih sebetulnya. Oke. Ya, di 5 menit aja, jangan langsung bisa Dua baterai. menit dulu katanya. Jangan langsung di ini. Ya. Oke. Mantap. Aduh, punten nih. Ternyata masih ada gangguan. Ternyata ada kendala baterai. Mau aki mobil gak sok kiat ya. Mobil agak hampir neto lami itu mah. Atau pakai ini, Wak, pakai genset. Langsung dari genset langsung HP. Aduh. Ingat ini rencangan ngical. Cuk, lu mau beli HP gak murah nih katanya. Samsung
Samsung 2 berapa Samsung yang terbaru kan puluhan juta, gue jual 5 juta aja. Oh, murah amat. Ya, tapi itu siap-siap bawa ransel. Kenapa? Kakinya. Ya. Itu sih. Tunggu gotong. Udah bisa? Nah, saya Belum. masih benar. Dicoba 5 menit dulu. Biar nggak hujan HP-nya. Biasa. Di Ada tambahan ongkos lah. Ada jam 7 kan, ditambih. Tadi ngecas 5 menit, tambah 5 menit. Jadi langsung 5 ke dana. Selesai gitu. Paling rugi bisanya tuh. Astagfirullahaladzim. saya pernah nanti angkatan di nanti Istiqomah Istiqomah. Kemarin luas jangan terlalu di. Istiqomah masih itu. Iya rumah. Terus beli mental kayak gini. Iya. Alhamdulillah kan. Nyariran nambah ini nambah. Iya, masker. Hati oleh gitu mah. Dia masih dapat lagi itu dari. Aneh. Salut nih. Alhamdulillah. Tapi di Masjid Odi lah ini di kampung tuh. Jantan deh di kampung Odi mah. Jantan kan ada teh masker teh protokol di kampung Odi mah teh saya di masjid teh. Ayo nunggu masker hiji. Kalau cuk imamna teh suhatibna masker dibuka aja di sini mah enggak perlu pakai masker di sini mah aman. Hiji masjid di Indonesia. Ngomong gitu di kampung Odi. Ampun. Kalau pakai masker di sini mah aman gitu itu. Kacau bisa. Orang kampung gitu, orang kampung mesti benten deh. Kampung lah. Ini banget gampangin banget. Gampangin banget gitu loh. Nggak usah tenang aja kan. Tenang gitu. Kacau. Bayang. Yakin tuh ini. Tapi kalau memang kita udah nampak karena tahu di situ memang insya Allah gitu kan. Mereka kan di kampung Odi mah orangnya tuh nggak pernah keluar deh. Jadi di situ aja kerja di situ apa di situ ya. Tak kemana-mana. Didinya uluk ketok didinya makanya jodohnya didinya sadaya. Tetangga sumpah kawinan aneh. Nggak pernah mau keluar, nggak pernah mau. Kerja di luar nggak mau didinya upok-upokan. Jadi ya paling tidak kita pun merasa oke lah gitu kan. Kadang kan mereka kemana-mana kan gitu. Yang bahaya mah kan orang yang nggak kita kenal. Cuman bagaimanapun juga bahasa itu kan bahasa yang tidak ya di telinga kita nggak wajar lah. Nggak usah pakai masker ini kan sinama itu kan nggak wajar bahasa itu kan. Di telinga kita gitu kan nangtang kita lama tolol bisa kan gitu kesana tuh kan. Tapi orang kampung gitulah. Ya kita tetap ya kondisinya tetap. Nggak ada istilah protokol. Kemana Ustadznya teh? Jaraknya tadi. Ustadznya nanti HP-nya. Patungan itu yuk, patungan kurang galehkeun. Nah iya. Yuk sabaraha buat transfer ke sana. Patungan sabaraha sih gitu. Kita di grup ini aya seberapa orang gitu. Patungan berapa sih paling Sajami 150 cekap gitu. Iya. 150.000 sejami ada 10 jami dia mau langkung manginten grup teh. Udah 3 juta kan? 150 udah 3 juta. Cukup lah buat HP-HP yang Android zaman buatan Cina enggak, yang HP Cina bisa yang harga 3 juta udah bagus. Makanya udah bilang HP Cina. Itu manuk mah. Si Max karena manuk anyar, aduh ampun. Kita manuk konteskan lah gandeng. Entar siang.
ya orang datang taruh cuma enggak di rumah, cuman orang yang dibawain gitu. Oh. Gaya. Hah? Gaya. Berarti Jadi terus ya. saya kan ya. Terus Hah? saya sih di sana. Oh, terus Nah, ada murai mah terus sering juara teh. Bismillah. Ustadznya udah. Sedang sok. Bisa Ustaz. Gimana Ustaz? Udah bisa Ustaz? Ya, saya. Ya, alhamdulillah. Oke. Mangga Ustaz, untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada guru kita Ustadz Abu Umar Indra. Mangga Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim as-sami'il 'alim asy-syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Insyaallah ta'ala pada kesempatan subuh hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas judul baru yaitu tentang pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala ditinjau dari sisi makna-maknanya dan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, nama Allah yang menunjukkan akan sifat dzatiyah. Ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Yang kedua, nama Allah yang menunjukkan akan sifat fi'liyah. Ini pun juga sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Nah, yang ketiga, ya, dan ini akan kita kaji pada hari ini. InsyaAllah pada 3 dan keempat ya kita selesaikan pada kajian kali ini. Yang ketiga adalah nama Allah yang menunjukkan akan penyucian dirinya dari kekurangan, aib, dan hal-hal yang tidak layak bagi kemuliaan, kesempurnaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin ini sudah kita sebutkan ya secara perlahan kemarin, dan kita akan bahas langsung pada kandungan pembahasan ini. Kata penulis bahwasanya semua nama-nama Allah seperti Al-Quddus, Allah Maha Suci, As-Salam, Allah yang Maha Selamat, dan As-Subuh, Allah yang Maha Suci. Saya ulangi. Semua nama-nama Allah seperti Al-Quddus, Allah Maha Suci, As-Salam, Allah Maha Selamat, dan As-Subuh, Allah yang Maha Suci. Jadi Al-Quddus dan As-Subuh ini maknanya sama. Kemudian As-Salam yang Maha Selamat. Menunjukkan akan penyucian, pembersihan, dan pembebasan Rabb, itu pembebasan Allah dari kekurangan, keburukan, dan hal-hal yang tidak layak bagi Allah, serta menunjukkan penyucian Allah dari tandingan, sekutu,
dan yang menyerupainya. Nah, jadi bila kita lihat dari penjelasan penulis bahwasanya ada nama-nama Allah yang berkaitan dengan terbebasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua perkara. Artinya Allah berlepas diri dari dua perkara ini. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang berkaitan atau yang mengandung keburukan bagi Allah, yang mengandung kejelekan, yang mengandung kekurangan, maka Allah berlepas diri dari sifat-sifat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, Allah berlepas diri, Allah terbebas dari ya, tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu atau segala sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang kedua ini berkaitan erat dengan yang pertama pada dasarnya. Mengapa? Karena segala sesuatu selain Allah itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua ciptaan Allah itu mengandung kekurangan. Semua ciptaan Allah itu mengandung kekurangan. Tidak ada yang sempurna pada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tindakan menyamakan yang kurang, ini makhluk di sini, dengan yang maha sempurna, itu Allah di sini, itu suatu perbuatan yang tidak pantas diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena menyamakan Allah dengan makhluk, ya, menyerupakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas ini berarti menyamakan yang sangat kurang dengan yang sangat sempurna. Ini sebuah perkara yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manapun. Ya. Nah, kembali ya, pembahasan kita pada poin ini bahwasanya pada poin yang ketiga ini bahwasanya ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya Allah berlepas diri dari dua perkara yang kita sebutkan tadi, yaitu yang pertama yang mengandung kekurangan, kejelekan, ya, keburukan. Nah, Allah tidak. Ya, Allah berlepas diri dari sifat-sifat tersebut. Yang kedua, Allah berlepas diri dari penyerupaan terhadap makhluknya. Ya, dari memiliki tandingan-tandingan, dari penyerupaan-penyerupaan, dan semisalnya. Maka Allah berlepas diri dari ya, perkara-perkara tersebut. Nah, nama ini yang menunjukkan bahwa Allah terjaga dari dua perkara tadi, itu ada pada tiga nama, yaitu Al-Quddus, Salam, dan As-Subuh. Ya, As-Subuh. Maka kita sering mendengar Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la, Subhanallah, gitu kan. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Ya, Subhanalladzi biyadihi mulku, dan seterusnya. Banyak. Ya. Nama-nama ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan dirinya dari setiap hal yang dapat bertentangan atau bisa meniadakan sifat kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penyucian ini merupakan bagian dari kandungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Al-Quddus menunjukkan akan kesucian. As-Salam menunjukkan akan keselamatan Allah dari kekurangan dan aib. Dan As-Subuh
menunjukkan akan kesucian sama dengan Al-Qudus. Tentang hal ini banyak ayat ya, yang saja menurut saya menyebutkan satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat ayat 180 hingga 182. As-Saffat ayat 180 dan 182. Ini ayatnya saya yakin semua kita akrab dengan ayat ini. Itu Allah Ta'ala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan? Hafal kan ayat ini? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini sering ya kita dengar. Apa artinya tersebut? Ya, As-Saffat ayat 180 hingga 182. Allah berfirman, Subhana rabbik, maha suci Rabbmu, Rabbil izzati amma yasifun, yang mempunyai, ya, Rabbil izzah, yang mempunyai keperkasaan. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan itu, ya, maha suci dari apa yang mereka sifatkan. Siapa ini? Itu kaum musyrikin. Ya, karena kaum musyrikin itu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang apa? Yang menodai kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya, wa qalu ittakhadallahu walada subhana. Ya. Mereka berkata, kaum musyrikin berkata, Allah itu memiliki anak begitu. Subhana, maha suci Allah. Gitu kan? Kita tahu surah Al-Ikhlas. Ya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka itu tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Ketika mereka apa? Mengatakan Allah itu memiliki anak. Gitu. Kaum Yahudi mengatakan Nabi Uzair anaknya Allah. Kaum Nasrani mengatakan Isa anaknya Allah. Kaum musyrikin menyatakan malaikat anak perempuannya Allah. Ya. Jadi zaman Nabi hidup ada ya tiga bagian besar yang ini menjadi hukum pada semua manusia, yaitu Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Ya, Yahudi dan Nasrani dikenal dalam kitab. Maka selain agama Yahudi dan Nasrani, maka hukumnya semuanya adalah musyrik. Apakah Buddha, Hindu, ya, Konghucu, atau agama-agama paganisme yang lain, maka ini dihukumnya sebagai hukum agama musyrik. Yahudi dan Nasrani musyrik juga, tapi dia memiliki hukum khusus karena termasuk Ahlul Kitab. Ya, berbeda dengan keduanya, yaitu diglobalkan selain keduanya sebagai kaum musyrikin. Tidak dianggap Ahlul Kitab. Maka di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiga perkara ini, tiga golongan pemahaman ini, Yahudi menyatakan, ya, Allah memiliki anak laki-laki. Itu siapa? Nabi Uzair. Karena Nasrani menyatakan Allah punya anak laki-laki. Siapa itu? Nabi Isa. Kaum musyrikin, umumnya ini bahasa Arab. Ya, ini bahasa Arab. Menyatakan Allah juga punya anak, tapi anak perempuan. Siapa itu? Para malaikat. Para malaikat. Ketika mereka mengatakan Allah memiliki apa? Anak perempuan, malaikat. Sementara mereka ini kan malu.
Orang Arab zaman dahulu itu masa jahiliyah, kalau mereka tahu istri-istri mereka melahirkan anak perempuan, maka mereka apa? Kubur hidup-hidup karena merasa malu punya anak perempuan. Anak perempuan, giliran Allah mereka terapkan Allah punya anak perempuan itu para malaikat. Iya kan? Maka Allah mengatakan ini kismatun diza gitu kan. Surat Qaf Allah mensifati, ada surat An-Najm Allah menyebutkan demikian gitu. Ini sungguh merupakan apa? Pembagian yang tidak adil. Kalian malu memiliki anak perempuan, giliran Allah, kenapa kalian sifatnya Allah punya anak perempuan itu para malaikat. Jadi kaum musyrikin Arab pada masa itu ya. Maka dalam soal Shafat ayat 180 hingga 182 ini, Allah mensucikan dirinya dari apa? Dari penyifatan-penyifatan baik kaum Yahudi, Nasrani, ataupun kaum musyrikin Arab. Ketika mereka menyatakan Allah punya anak. Subhana rabbik rabbil izzah amma yasifun. Ya. Lalu pada ayat berikutnya Allah menyatakan wassalamun alal mursalin. Dan keselamatan dilimpahkan atas para rasul. Kenapa? Karena ucapan-ucapan mereka, penjelasan-penjelasan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala itu benar. Bahwasanya Allah tidak memiliki anak. Gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Allah memuji dirinya karena kesempurnaan dirinya dari tidak memiliki anak. Artinya Allah tidak membutuhkan makhluknya. Maka Allah terpuji. Ya. Makhluk butuh anak. Butuh ya, generasi yang meneruskan, butuh generasi penerus begitu. Ya, kita mengetahui bersama. Ya, ketika kita tahu ada seseorang yang ya, tidak memiliki keturunan, jangankan kita, orang yang menjalaninya sendiri merasa hidupnya kurang bahkan hampa tanpa anak hadir dalam kehidupan mereka. Itu realita. Ya, walaupun masyarakat tidak menghukumi ini ya sebagai manusia yang ini nggak punya anak nih harus diasingkan, ini nggak punya anak martabatnya rendah, ini nggak punya, tidak. Tapi ya paling kan tidak. Orang-orang melihat tidak punya anak kan karunianya kan lagi kasihan. Sudah lama menikah tidak punya anak. Tidak menghukumi hal yang tapi mengasihani. Dan orang yang menjalaninya sendiri pun merasa ada yang hilang, hampa, kurang dari kehidupan mereka ketika mereka bertahun-tahun bernikah belum diberikan keturunan. Tapi tidak pada diri Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah tidak butuh dengan makhluknya. Allah tidak butuh pasangan. Allah tidak butuh keturunan. Allah Maha sempurna. Allah Maha Esa. Tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Makhluk yang membutuhkan pertolongannya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa? Dari sifat-sifat yang kurang yang disifati kaum musyrikin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membenarkan, menegaskan bahwa ucapan para rasulullah yang benar ketika mereka mensifati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak memiliki anak, Allah tidak membutuhkan pasangan, maka Allah memuji dirinya ya sebagai zat yang tidak membutuhkan makhluknya, dan tentu Allah pun memuji dirinya ketika dia mengutus para rasul yang menyampaikan ya pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi para rasul itu menyampaikan apa yang Allah ya inginkan untuk disampaikan kepada manusia. Oh Allah itu demikian. Itu ada pada ucapan rasul. Karena setiap ucapan rasul tentang diri Allah Subhanahu wa taala itu langsung dari Allah ya, merupakan pesan dari Allah ya.
agar disampaikan demikian adanya. Ya. Ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Poin yang keempat yang terakhir. Bahwa ada nama Allah yang menunjukkan sifat yang banyak. Bukan satu saja. Otomatis nama tersebut mencakup sifat-sifat yang sangat banyak pula. Ya. Seperti misalnya ya, nama Allah Al-Hamid. Al-Hamid. Allah memiliki nama Al-Hamid. Kita sering dengar ya, wa huwal ghaniyul hamid. Ya. Al-Hamid itu artinya Allah Maha terpuji. Namanya satu. Tapi sifat-sifat yang terkandung ya, sifat-sifat yang terkandung dari nama Allah Al-Hamid itu banyak. Ya. Karena ya, Allah Maha terpuji menunjukkan akan apa? Akan bahwa atau mencakup semua bentuk kesempurnaan. Semua sifat sempurna. Apapun yang menggambarkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu merupakan kandungan dari nama Al-Hamid. Seperti Allah Maha terpuji tadi misalnya. Allah tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak punya anak. Ya. Kalau berlepas diri dari hal itu, maka itu kandungan dari keterpujian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha perkasa, Allah Maha kuasa, Allah Maha memberi rezeki, ya, Allah Maha baik, Allah Maha indah, ya. Dan macam-macam dari semua sifat-sifat sempurna, maka itu merupakan kandungan dari Al-Hamid. Jadi ada nama yang mengandung banyak sifat, tidak satu saja. Yang lain contohnya Al-Azim. Allah Maha Agung. Ya, Allah Maha Agung. Maka semua sifat-sifat yang agung, maka ada pada kandungan nama Allah Al-Azim ini. Sebaliknya semua sifat-sifat yang menodai keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Allah disifati dengan sifat tersebut karena menodai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang lain adalah As-Samad. As-Samad. Allah tempat kita bergantung. As-Samad, Allah tempat kita bergantung. Maka nanti kita jelaskan tafsir Abbas As-Samad itu, ya kalau bahasa kita kan As-Samad dan terjemahan hanya satu sisi aja, Allah tempat bergantung. Padahal As-Samad itu maknanya adalah Allah pemilik sifat sempurna, ya, yang mana semua makhluk bergantung kepadanya. Itu makna yang tepat dari tafsir Abbas. Nanti kita akan bahas ketika kita membahas makna As-Samad. Ya, As-Samad itu Allah pemilik sifat sempurna yang semua makhluk butuh kepadanya. Allah pemilik sifat sempurna yang semua makhluk butuh kepadanya. Maka As-Samad, karena Allah memiliki sifat sempurna, maka seluruh sifat-sifat ya yang mengandung kesempurnaan, maka itu ditempelkan melekat pada nama ini, yaitu As-Samad. Karena Allah tempat makhluk bergantung, maka otomatis Allah memiliki sifat ilmu, Allah memiliki sifat hikmah, maha lembut, maha kuasa, maha mulia, maha agung, dan semua sifat-sifat yang lain. Ya. Seperti itu. Ya, As-Samad, Allah tempat makhluk bergantung. Makhluk butuh apa? Butuh rezeki. Maka sifat memberi rezeki itu pasti ada pada diri Allah Subhanahu wa taala.
Makhluk butuh apa? Butuh ampunan. Maka sifat memberikan ampunan mesti ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu ada dalam kandungan as-samad. Makhluk butuh apa lagi? Ya, butuh ketenangan. Ya, ketenangan itu Allah berikan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat menyayangi ada pada Allah Subhanahu wa taala dan terkandung pada nama as-samad. Ya. Dari sisi inilah, dari 4 perkara ini, ya, dari sifat secara kandungan makna, yaitu sifat dzatiyah, ya, nama yang menunjukkan dzatiyahnya Allah, nama yang menunjukkan fi'liyahnya Allah, nama yang menunjukkan penyucian Allah dari kekurangan penyerupaan pada makhluk, dan nama yang menunjukkan banyak sifat, itu semua mengandung, ya, mengandung apa? Mengandung kesempurnaan dan keindahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya dengan semua nama-nama yang dia sandang. Allah sendiri memuji ya dirinya dengan nama-nama yang dia sandang. Ya, di antaranya ya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ada 180, walillahi al-asma'ul husna. Walillahi asma'ul husna. Hanya milik Allah lah asmaul husna itu. Apa asmaul husna? Nama-nama yang terbaik, nama-nama yang terindah, nama-nama yang sempurna. Itu artinya asmaul husna. Itu semua miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sifat-sifat yang mengandung pujian, kesempurnaan, yang mengandung kebaikan, mengandung kasih sayang, maka semua itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kurang lebih apa yang kita bisa kaji, dan penulis menutup dengan ya bahwasanya bila ada ya sebuah nama yang tidak berkonsekuensi pada 4 perkara tadi, maka itu bukan asmaul husna. Contohnya adalah ad-dahru. Ad-dahru. Kita sering dengar kata, kalau orang Hindu itu bilang apa? Sang waktu. Mendengar kata itu? Ad-dahru itu artinya sang waktu. Maka Allah tidak boleh dinamai dengan nama Allah sang waktu. Ad-dahru enggak boleh. Ya. Mengapa? Karena waktu itu tidak mengandung sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang betul bahasanya Allah pengatur waktu. Nah, itu baru benar. Ya, itu baru benar gitu. Ini dasari pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang kita kenal hadis qudsi. Lewat dalam riwayat Bukhari Muslim, Allah sendiri yang berfirman, begini kata Allah. Yu'zini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr biyadil amru uqallibu laila wan nahar. Nah, ini kita sebutkan hadisnya supaya kita tidak terjebak pada pemahaman hadis yang keliru. Kata Allah Subhanahu wa taala, yu'zini ibnu Adam. Anak Adam itu telah menyakiti diriku, kata Allah. Dia mencela ad-dahru. Dia mencela waktu. Padahal aku adalah ad-dahru, kata Allah. Di tanganku segala perkara, akulah yang mempergantikan malam dan siang. Ya, padahal akulah ad-dahru. Allah mengatakan akulah ad-dahru. Maksudnya ada di sini bukan artinya Allah sang waktu. Bukan, tetapi Allah lah yang mengatur waktu. Sehingga ad-dahru tidak bisa dinamakan sebagai asmaul husna. Tidak maksudnya sebagai asmaul husna karena arti ad-dahru sendiri artinya sang waktu. Padahal Allah itu adalah yang mengatur waktu. Kalau kita ingin sifatkan Allah adalah muqallibud dahr.
Allah sang pengatur waktu, iya. Tapi kalau Allah ada sang waktu, maka ini bukan termasuk asma'u al-husna. Karena tidak mengandung sifat sempurna bagi diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, sampai di situ kajian kita. Dan saya kira cukup ya. Ini biasa ini kalau Sabtu kajian subuh begini banyak. Ada suara ibu-ibu olahraga. Jadi suaranya lumayan kencang musiknya. Ya, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Kita isi dengan pada ikhwah yang mau bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk bertanya kepada Ustadz. Sambil menunggu mungkin Ana mau bertanya Ustadz. Ya. Perkara kesucian Al-Qudus ini Ustadz. Jadi untuk bila mana kita kan misalnya ada yang mencela angin, mencela cuaca atau apa gitu, kita sepatutnya kan harusnya mengucapkan subhanallah gitu kan. Apabila kita melakukan itu gimana Ustaz? Apakah kita berdosa gitu Ustaz? Penjelasan Ustaz. Maksudnya apa ini? Maksudnya sikap kita terhadap orang yang mencela angin atau hukum mencela angin? Dua-duanya Ustaz. Jadi hukum mencela anginnya, dan apabila kita melihat ada orang yang mencela angin gitu Ustaz, terus kita tidak mengucapkan subhanallah dan tidak mengkoreksinya, apa kita ikut berdosa Ustaz? Iya. Ya, yang pertama hukum mencela angin jelas sebuah perbuatan dosa ya. Karena hakikatnya dia telah mencela yang mengatur angin ya, termasuk yang mencela hujan segala macam, berarti dia telah mencela yang mengatur turunnya hujan. Karena hujan dan angin itu dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah tidak mengatur mereka. Ya, angin dan hujan itu tidak seperti manusia yang memiliki pilihan untuk membangkang atau taat. Ya, angin dan hujan dia tidak memiliki sifat itu. Ya. Dia hanya memiliki sifat menjalankan perintah saja. Sama sebagaimana malaikat. Tidak punya sifat membangkang, hanya memiliki sifat taat saja. Maka berarti ketika seorang mencela angin atau mencela hujan, berarti dia telah mencela yang mengatur keduanya. Jelas ini termasuk perbuatan dosa. Ya, dan bahkan termasuk dosa besar. Masuk dosa besar. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, melihat ada orang seperti ini. Ini kita samakan hukumnya dengan kemungkaran-kemungkaran. Ya, kemungkaran itu kan bisa berupa kesyirikan, bisa berupa dosa besar, bisa berupa dosa kecil. Ya, itu kemungkaran. Maka, apakah kita berdosa ketika kita diam? Jawabannya tergantung. Kita memiliki kapasitas tidak untuk mengubah kemungkaran tersebut. Misalnya dengan power, kita punya power tidak? Kalau tidak, berarti ya nggak bisa. Kalau nggak bisa nggak power dengan lisan, kita mampu nggak untuk menyampaikannya? Ya, kalau kita menyampaikannya, pas tidak. Posisi kita pas tidak. Kita termasuk yang akan didengar atau tidak gitu. Atau kalau kita ngomong nanti bakal berantem atau tidak gitu kan? Maka bila posisi kita posisi yang bukan orang yang tepat untuk berbicara, maka tidak ada kewajiban kita untuk menyampaikan. Namun yang tersisa yang terakhir adalah hati harus mengingkari. Dan hukumnya wajib ain. Karena setiap orang, ya hatinya itu bisa mengingkari kemungkaran yang dia lihat atau yang dia dengar. Ya, seperti itu hukumnya. Jadi kalau kita mampu untuk menyampaikan tapi kita diam, padahal kalau kita ngomong itu akan didengar oleh dia, tapi kita diam, ya kita berdosa. Ya. Atau seandainya kita bisa ngomong, tapi kalau kita ngomong nggak akan didengar, malah akan terjadi permusuhan. Maka kita juga tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan. Ini sebagaimana ada dalam pembahasan kita lebih ma'ruf nahi munkar, pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali.
ya tentang masalah ini. Ya, demikian Allah SWT. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Mungkin ada lanjutannya, Ustaz, dari pertanyaan tersebut, Ustaz. Ana merasa kadang suka ngerasa nggak enakan gitu, Ustaz. Misalnya ada kemungkaran atau apa gitu, Ustaz. Ana kadang suka nggak enakan gitu. Padahal dalam posisi itu Ana bisa gitu untuk menjelaskan, untuk memberitahu gitu. Itu apakah Ana jadi berdosa, Ustaz? Karena perasaan nggak enakan doang gitu, Ustaz. Bisa berdosa, bisa tidak. Ya, bisa berdosa, bisa tidak. Gitu. Karena perasaan tidak enak itu kan ukurannya kan nggak jelas juga. Yes. Ini nggak enak karena kita nggak mampu, atau nggak enak karena kita malas gitu. Nah, ya kan? Yes, kalau malas bisa jadi berdosa. Tapi nggak enak karena kayaknya nggak mampu deh gitu kan. Kayaknya lidah juga bakal keluh nih, kayak kalau ngomong kayaknya tiba-tiba langsung demam panggung misalnya. Yeah. Nah, itu ya tidak mengandung dosa. Maka kita harus lihat dulu, kita nggak enak ini karena malas atau karena memang nggak mampu gitu. Nah, dia dulu posisi kita gitu. Nah, perlu juga ada perkara yang kalau anggaplah mampu ya, anggaplah mampu. Lalu apakah setiap orang yang mampu itu dia menyampaikannya dengan di segala tempat, di segala waktu? Tentu jawaban juga tidak. Mungkin dia harus menyampaikannya nggak sekarang, mungkin sore hari gitu kan. Karena sore hari kelihatannya dia lebih enak diajak ngobrol gitu. Kayaknya ini akan lebih pas kalau Anda sampaikan kepada orang tuanya misalnya. Kelihatannya orang tuanya lebih bisa menyampaikan kepada anaknya. Atau saya lebih enak menyampaikannya lewat surat ini daripada saya langsung gitu. Enaknya saya ini ngobrol ngajak dia sambil diajak ngopi gitu misalnya. Ya. Sambil ngajak ngopi sambil dikasih apa? Naon kemarin teh bacagor apa? Bacangor apa? Dibagor. Nah, gitu. Nah, mungkin jadi tetap ketika kita memiliki kemampuan, kita tetap harus memilih cara yang terbaik gitu. Memilih waktu yang terbaik agar nasihat kita itu mudah diterima. Itu masuk dalam ilmu amar ma'ruf nahi mungkar. Masuk dalam ilmu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi, tidak semua tempat itu tidak semua waktu itu kita sikat gitu kan. Ya, urusan dia terima atau enggak urusan belakangan deh. Enggak begitu. Rasulullah juga dakwahnya enggak kayak gitu. Rasulullah banyak dakwah kepada orang musyrikin Arab pada musim haji. Beliau gencarkan datang ke kemah. Di luar musim itu beliau nggak datang ke rumah-rumah tiap orang. Betul-betul dicari posisi yang orang itu hatinya mulai terbuka gitu. Hatinya itu mulai lentur dan dia nyaman untuk mendengarkan nasihat kita. Ya. Allah besar. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, mangga yang lain yang mau bertanya bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau bisa juga lewat chat yang sudah tersedia di Room Meets Google Meets-nya. Karena nggak enak nih kalau misalnya anak terus yang nanya. Enggak, kalau nggak ada tutup aja. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ustaz, ini berkaitan dengan asbabun nuzul, Ustaz. Al-Quran kan diturunkan tuh dasarnya itu asbabun nuzul kalau tidak salah tadi ya. Betul Ustaz? Ada yang ada asbabun nuzulnya, ada yang tidak ya. Oke, baik. Tidak semua ada sebabnya, tidak semua ada sebabnya. Betul, paham. Nah, kalau yang sifat-sifat Allah itu atas dasar asbabun nuzul juga, apakah tidak, Ustaz? Mohon penjelasannya. Iya. Kebanyakan berdasarkan asbabun nuzul, kebanyakan. Seperti misalnya Al-Ahad ya. Al-Ahad itu termasuk nama Allah ya. Al-Ahad. Itu orang-orang musyrikin, secara khusus orang Yahudi ya, itu bertanya kepada Nabi SAW, Sif lana robbuk. Jelaskan kepada kami, roh kamu itu kayak apa gitu. Maka Allah turunkan firman, Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Maka katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu ahad. Allah itu as-samad, bergantung.
tidak beranak dan tidak diberanakkan dan tidak satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga beberapa ayat yang dia tidak ada sebab nuzul. Allah resmi menyampaikan Rasul tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai seperti misalnya tentang Allah Maha berilmu, Allah mengerti apa yang mereka lakukan, ya Allah mendengar. Ada beberapa dalam konteks itu Allah turunkan tidak berdasarkan asbabun nuzul. Ya, ya. Ya, jadi tidak semua, tapi kebanyakan ada asbabun nuzulnya, ada sebab turunnya, kebanyakannya begitu. Oke. Paham. Ustaz, kalau misalnya yang tidak ada asbabun nuzulnya itu contohnya yang mana, Ustaz? Ya seperti misalnya Yang tadi itu. Tabarakalladzi, seperti misalnya di awal surah Al-Mulk misalnya. Ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir misalnya. Maha suci Allah gitu kan. Di tangannya segala kerajaan gitu kan. Itu maha suci Allah itu tidak ada asbabun nuzul. Allah murni menyampaikannya di awal surat. Ya. Seperti itu. Ya. Begitupun dengan sifat-sifat Allah ya Tat ya. Iya. Oke. Setiap nama pasti mengandung sifat ya. Nanti akan kita bahas kaidah dalam memahami nama dan sifat. Apa hubungannya nama dan sifat? Baik. Ya. Paham Tat. Nah, singkatnya begini. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Jadi tidak semua sifat Allah itu punya namanya gitu. Ada namanya. Sifatnya ada, tapi belum tentu itu nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada kita akan bahas nanti. Ya. Ini kaitan dengan ada yang sama kan as-subuh dengan apa tadi itu setelah kita Al-Qudus ya. Kudus as-subuh kan sama itu maksud saya. Apakah itu dasarnya asbabun nuzul apa bukan gitu loh tadi kalau itu. Enggak. Bukan. Baik. Kalau Al-Qudus, karena dalam Al-Quran Kudus itu hanya satu tempat. Ya. Itu tidak ada kaitannya asbabun nuzul. Tapi kok as-subuh beberapa ada asbabun nuzul, ada beberapa yang tidak. Seperti yang kita sebutkan as-sofat tadi. Subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati, maha suci Rabbmu, ya, apa yang mereka sifatkan gitu. Itu karena orang musyrikin itu banyak menyifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan ayat untuk mensucikan dirinya. Nah, gitu. Ya. Oke. Siap. Paham tak? Ada yang tidak asbabun nuzul. Ya seperti tadi, arti maha suci seperti tabarakalladzi biyadi, tabarak itu artinya Allah maha suci juga. Tabarakalladzi biyadil mulku itu juga sama, Allah maha suci juga. Nah, itu tidak ada konteks asbabun nuzulnya ya. Siap. Alhamdulillah. Enggak yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya tuh terkadang gitu di dalam kehidupan biasa itu suka ada perasaan kecewa gitu dengan kondisi yang ada misalnya. Padahal saya sendiri sadar kalau ini tuh sebetulnya tidak boleh kecewa, tapi nggak tertahan gitu loh. Kok kecewa dalam artian menyikapi kehidupan yang ada, misalnya harusnya saya hari ini bisa mendapatkan sesuatu, tahunya tidak dapat gitu. Saya ngerti, saya sadar sebetulnya ini yang mengatur semuanya adalah Allah. Gitu. Jadi perasaan ini yang saya kecewa seperti ini, apakah saya berdosa dengan kondisi yang seperti itu? Iya, baik. Tergantung ya, tergantung. Kalau kita kecewa karena keadaan Allah yang ngatur, berarti menolak takdir, ya dosa. Tapi kita kecewa karena kurang maksimalnya diri kita dalam berusaha, karena mungkin kita merasa bahwa
apa tadi? Sebenarnya ini nggak terjadi gitu kan kalau saya lebih rajin misalnya. Jadi kita menyalahkan diri kita, ya menyalahkan diri kita karena kurang maksimalnya, ya itu sah-sah saja, sah-sah saja. Akan tetapi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu, Itu mengerahkan semua usaha kita, pikiran, tenaga, waktu, ya semua strategi udah kita maksimalkan menurut versi kita, ya versi kita. Kalau hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, maka yang ada adalah harus sabar menerima takdir. Tidak boleh kita kecewa dengan apa yang sudah terjadi. Nah, tinggal kita melihat saja, oh ini, oh wajar. Misalnya begini, contohnya gini, kita ulangan ya ada ujian. Ya, kita berharap nilainya 8 misalnya, nggak 10 lah ya, 8. Tapi ternyata setelah kita kerjakan, banyak hal perkara-perkara yang sebenarnya kita ini tahu. Cuman karena kita belajarnya kurang maksimal kemarin gitu kan. Kurang maksimal kemarin, jadi hasilnya 6 gitu. Padahal ini kalau saya kemarin rajin baca, rajin buka-buka buku, ini bisa 8 loh gitu kan. Nah kita kecewa dengan apa? Dengan rasa kurang maksimalnya kita usaha. Ini sah-sah saja. Karena apa? Itu akan membantu kita untuk apa? Membangun strategi lebih baik ke depan. Namanya disebut dengan apa? Evaluasi. Nah, itu bagus kalau begitu. Tapi kalau kita sudah memaksimalkan usaha, ternyata hasilnya begitu, ya menyalahkan keadaan, kecewa dengan keadaan, ya termasuk dosa. Karena termasuk apa? Tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma bissawab. Salah satunya ini, apa namanya, dalam misalnya kita lagi membuat suatu perencanaan gitu, maksimal saya yang mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa namanya SOP lah. Kan partner kita ternyata tidak melakukan hal itu. Waduh, saya kecewa sekali. Gitu, misalnya seperti itu, Ustaz. Nah, itu apakah diperbolehkan begitu atau karena ini mungkin sudah diatur nih? Baik, saya berketemu dengan partner yang memang disengaja dibuat seperti ini, membuat saya harus misalnya seperti itu. Gimana? Iya, kecewa yang seperti itu mah wajar, manusiawi itu mah. Ya, kita udah mengatur semua rencana segala macam. Tadi disebutkan SOP-nya juga udah lengkap gitu kan. Kemudian ternyata ada bagian dari orang yang terlibat dalam tim itu tidak menjalankan sesuai dengan SOP kita, atau sesuai dengan apa yang disepakati misalnya. Kita kecewa, ya wajar. Kita kecewa wajar. Maka kalau misalnya itu bagian dari suatu pekerjaan, berarti kita punya PR untuk apa? Untuk merapikan SDM yang ada pada kita. Ya, kita mengatakan, oh qadarullah masya'al, ini takdir, ternyata kita dapat partner kerja yang ternyata kurang maksimal nih gitu kan. Ya, qadarullah masya'al. Nah, ini udah ya kita kecewa wajar, tapi ya itu jadi evaluasi kita, apa strategi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut pada SDM yang ada pada yang terlibat dalam pekerjaan kita tadi. Apakah kita ganti orang, apakah kita berikan pembinaan, ataukah kita berikan sanksi. Nah, itu tergantung kebijakan yang terbaik yang kita pilih gitu kan, dari penilaian kita terhadap SDM tersebut gitu. Jadi kecewa wajar saja kecewa mah gitu. Tapi tetap kita harus sembuhkan juga atau kurangi kecewaan kita dengan ya udah takdir ini mah memang ya kecewa tapi ya Allah masyafa'ah, ternyata kita dapati SDM kita ternyata punya masalah nih. Ya, lalu gimana sikap kita? Apakah kecewaan itu kita pelihara terus sampai kita sudah tidur? Kan enggak gitu kan? Yang betul adalah kekecewaan kita itu adalah
kita kurangi atau kita hilangkan dengan cara kita selesaikan masalah yang ada di hadapan kita tadi dari SDM yang kita atau partner yang kita miliki tadi dengan pilihan-pilihan yang tadi contohnya saya sebutkan. Apakah ganti partner, apakah kita berikan sanksi, ataukah kita harus berikan pembinaan lagi dari awal atau dari mana itu mulai dengan pembinaan. Nah, itu terserah kita memilih kebijakan. Ya. Nah, saya kira itu wajar ya, kecewa itu wajar yang seperti itu. Ya, berarti menjadi, tapi jangan sampai membuat kita seolah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah takdir. Ya, maka tinggal apa yang harus kita lakukan pada partner yang seperti itu. Ya, Allahumma bismillah. Karena Nabi SAW juga pernah kecewa dengan para sahabatnya. Ketika pada perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah menyuruh para sahabat menyembelih ya hewan-hewan yang mereka bawa. Para sahabat diam aja semuanya. Beliau masuk tenda lagi dan kata Ummu Salamah yang ikut beliau, udah aja usulan kata Ummu Salamah, kamu keluar, kemudian kamu sembelih sendiri hewan sembelihanmu. Mungkin dengan mereka perbuatanmu mereka akan ikut. Dan kekecewaan itu Nabi mengikuti saran istrinya dan menyembelih kurbannya. Akhirnya para sahabat menyembelih hewan kurban. Apakah Nabi nggak kecewa karena para sahabatnya nggak mengikuti? Kecewa. Wajar karena manusia. Tapi kan ada persolusi gitu kan. Nah, solusinya dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berarti Ustaz yang boleh kecewanya itu kecewa kepada makhluk ya Ustaz, bukan kecewa kepada takdirnya itu ya Ustaz. Nah, nggak boleh kecewa sama takdir. Kecewa pada makhluk wajar. Nah, Ustaz. Antum ya teh kajian terlambat kecewa nggak ke anak? Kecewa. Pas dimulai baterainya habis lagi gitu kan? Iya. Wajar kalau kecewa mah itu. Ya nggak boleh mengutuk nggak boleh. Namun kecewa diputus cinta, kecewa tuh wajar tetap. Ah, itu wajar itu. Wajar itu. Kalau nggak kecewa putus cinta mah bahaya, berarti nggak punya rasa deh ya sama. Itu karena kita mah nggak lah pada kupingnya teh. Baik, cukup ya. Cukup kajian kita ya. Nah, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Insyaallah kita akan bertemu pekan depan. Untuk itu kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ubah.